syuhada. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina basmalu amwalahum lillah fastaujabul jaza'al akbar. Amma ba'du. Jalan-jalan ke Mandarin, singgah sebentar membeli coklat. Apa kabar wahai hadirin? Apakah sehat? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, di era digital seperti sekarang ini telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi melalui media sosial atau komunikasi melalui dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa karena hanya bermodal smartphone dan kuota kita dapat menjelajah seisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan bercanda dengan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dan berita pun dapat kita ketahui dalam waktu sekejap mata. Oleh karena itulah, media sosial banyak diminati di negara kita. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengungkapkan 64% penduduk bangsa Indonesia dengan jumlah populasi 276 juta jiwa yang didominasi oleh anak-anak, generasi muda dan tak mau ketinggalan generasi tua. Salah satu media hari ini hampir semua kalangan menggunakannya, yaitu Facebook. Dari kalangan muda, orang tua yang rajin selfie di beranda, alhasil segala kegiatan akan merambah lebih mudah. Invoicecasting Standard Forces, suatu lembaga yang menangani siaran media di dunia yang dikutip oleh Zionis Ardar dalam bukunya menjelaskan bahwa media sosial memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana komunikasi membantu membangun relasi untuk saling berkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun sayang para hadirin, akhir-akhir ini media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda, adu domba, penipuan, prostitusi online dan perdagangan manusia, bahkan memperkuat jaringan teroris dan narkoba. Namun, di sisi lain saat ini, media sosial bukan hanya digunakan untuk menyebarkan informasi, akan tetapi digunakan untuk perilaku yang tidak terpuji, seperti sarana untuk mencaci maki, postingan pornografi tak bisa dihindari, penipuan terus terjadi, bahkan menyebarkan berita hoax sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Belum lagi perpecahan dan permusuhan mencuat, judi semakin terlihat, serta terjadi adu domba antar umat. Contoh tersebut merupakan sebagian kecil dampak negatif dari media sosial yang tidak dibingkai dengan norma-norma agama. Lalu hadirin, bagaimanakah peran Al-Quran terhadap semua ini? Sebagai jawabannya, izinkan kami menyampaikan syarahan yang berjudul Pelajaran Al-Quran di Era Digital. Dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 9 sebagai berikut. Bismillah.
Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi, bicaralah tentang perbuatan kewajiban dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan. Di ayat tersebut menyebutkan 3 ragam kedurhakaan. Al-ismu yang berarti dosa, al-udwan yang berarti permusuhan, dan maksiatir Rasul yang durhaka kepada Rasul. Dosa dipahami dalam arti aktivitas yang membawa dampak buruk yang hanya mengenai pelakunya, seperti minum-minuman keras, berjudi, meninggalkan salat, serta amal-amal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permusuhan adalah aktivitas yang dampak buruknya mengenai diri sendiri dan juga orang lain. Yang termasuk dalam hal ini adalah hak-hak manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan kedurhakaan kepada Rasul ialah segala perbuatan yang dilakukan tanpa mematuhi perintah atau larangan dari Rasulullah. Hadirin, ayat tersebut memberi tuntunan kepada orang-orang beriman agar tidak melakukan pembicaraan rahasia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Membicarakan tentang dosa, yaitu merencanakan atau melakukan perbuatan yang dapat berakibat buruk dan dapat menciptakan permusuhan serta kedurhakaan kepada Rasul. Jika seseorang melakukan pembicaraan rahasia, maka hendaknya hal yang dibicarakan tersebut merupakan perbuatan kebajikan yang mendatangkan ketakwaan. Dengan begitu, manusia akan terhindar dari siksa Allah, baik siksa duniawi maupun ukhrawi. Hadirin yang berbahagia, begitu banyak pengguna media sosial yang sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, mengumpat, mengutuk dan menghina, bahkan melecehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan orang lain. Begitu banyak saudara kita yang sudah menjadi korban penipuan media sosial, mulai dari tergiur investasi bodong hingga rugi miliaran rupiah, terlibat sindikat barang haram yang menjadi korban kepolisian, dan akhirnya harus mendikam diri di dalam tahanan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu hari ini, bagaimanakah cara kita bermedia sosial? Sebuah syair lagu berbunyi. Hai warga Indonesia, berhati-hati menggunakan media sosial, menjunjung tinggi etika dalam komunikasi, menjaga sikap, menjaga waktu, selektif dalam informasi, tidak menyebarkan rahasia pribadi. Jangan-jangan kau posting pornografi, jangan-jangan kau mencaci maki, gunakanlah dengan cara terpuji agar kita selamat nanti. Oleh karena itulah, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 sebagai berikut.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimahumullah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dua perintah, wattaqullah dan wa qawlu qawlan sadida. Itu artinya orang-orang yang bertakwa harus menjaga lisannya dan ucapan yang benar. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada lisannya. Syekh Al-Qardawi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 230 menjelaskan, wa qawlu qawlan sadida wa qasdan wa hamdan. Ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar, wa qawlu saddadu bi amil khairat, dan perkataan yang benar adalah yang mengandung kebaikan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Syekh Farudin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 186 menjelaskan, perbuatan harus baik dan perkataan harus benar. Hadirin, mari kita baca dan pahami Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Janganlah kamu menyebarkan informasi yang tidak diketahui asalnya, karena itu akan menghadirkan bencana. Janganlah menyinggung isu sara karena emosi membara. Janganlah menyebarkan link pornografi dan pornografi karena itu racun generasi. Mulai saat ini, tahan jarimu, jadilah penyampai kebenaran. Wa qawlu qawlan syadida. Setuju? Hadirin yang berbahagia, media sosial saat ini telah mengalami peralihan fungsi. Bukan lagi digunakan sebagai alat komunikasi, akan tetapi dijadikan sebagai tempat meluapkan emosi. Cyberbullying, cyberhate, cyberhoax. Hoax tampil layaknya sebuah fakta yang dikemas sedemikian rupa yang membuat pembaca percaya dan terperdaya hingga menebar kebohongan dan ujar kebencian hingga hilangnya kehormatan si korban. Pantaslah Humas Polda Bangka Belitung Bapak Marladi pernah berkata, satu peluru hanya dapat membunuh satu orang, tetapi satu berita hoax mampu membunuh ribuan orang. Pantaslah Profesor Komarudin Hidayat sebagai Duta Anti Hoax Indonesia pernah mengatakan, berita hoax itu sangatlah mengerikan karena dia memberikan rasa benci dan ketakutan, bahkan bisa membunuh karakter bangsa karena berisi manipulasi dan kecurangan. Wahai saudara-saudara, bijaklah dalam bermedia sosial. Walaupun dunia maya membantu kehidupan manusia, namun tak sedikit juga yang membawa manusia ke dalam penjara, hidup jadi sengsara. Berdasarkan syarahan yang telah kami uraikan tadi, dapat diambil kesimpulan. Pertama, setiap pengguna media sosial harus beretika dalam berselancar di dunia maya. Kedua, janganlah menyebarkan berita hoax dan ujar kebencian. Ketiga, apabila ada informasi yang tidak diketahui asalnya, maka tidak boleh kita menyebarkan kepada siapapun. Mari kita lawan berita hoax dan bijaklah dalam bermedia sosial. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan, kami tutup dengan pantun.
Mati lampu badan kepanasan. Harus tidur dalam kegelapan. Informasi itu adalah pesan. Baca dulu sebelum diteruskan. Ingat, berhati-hatilah, waspadalah, waspadalah. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.